Shalom, selamat pagi semua keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, selamat datang di Fast 21, doa puasa selama 21 hari. Saya percaya akan ada terobosan besar, mujizat ajaib dan perubahan yang luar biasa di hidup kita melalui doa puasa selama 21 hari ini. Apabila saudara punya pokok-pokok doa, silakan ketik di live chat di bawah ini atau saudara bisa kirim di nomor WhatsApp gereja yang ada di bawah ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap dan standby berdoa bagi saudara dan saya percaya ada mujizat Tuhan di dalamnya. Sebab itu saudaraku, mari siapkan hati saudara. Mari kita menyembah Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan, alami lawatan Tuhan lewat penyembahan hadiratnya yang nyata, dan saya percaya saudara pun akan dikuatkan oleh firman Tuhan lewat Fast 21 ini. Tuhan berkati kita semua. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Bapa yang selalu ada buat kami di setiap musim hidup kami. Apapun yang kami alami, yang kami hadapi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang ada, yang selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu
seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami sembah Engkau, kami sembah Kau Yesus. Kau Bapa yang setia, Kau yang selalu menolong kami, menjaga kami, Tuhan. Kami berserah, Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu, Tuhan. Kami percaya Kau Bapa yang setia. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh Yesus, Shalom, selamat pagi untuk semua keluarga ACC yang diberkati Tuhan, baik yang di Palu, di Luwuk, maupun di kota-kota yang lain. Puji Tuhan, kita ada di hari yang ke-20, dan besok kita akan menyelesaikan puasa kita di hari yang ke-21. Puji Tuhan, jangan lupa besok kita mesti ibadah. Datang bersama dengan keluarga, kita menyembah dan memuji Tuhan, dan saya percaya pasti ada mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih untuk semua saudara yang tetap setia dan sungguh-sungguh berdoa puasa selama 21 hari ini. Saya percaya pasti ada terobosan besar, ada perubahan besar di hidup saudara. Kerohanianmu akan mengalami level up yang luar biasa, hidupmu akan mengalami progres yang luar biasa. Mari kita mau berdoa sama-sama pagi hari ini. Bapak bersyukur untuk hari yang ke-20 ini. Bersyukur buat kekuatan, kebaikan, kemurahan Tuhan melimpah buat kami semua. Terima kasih buat hadirat-Mu yang nyata. Terima kasih untuk kemurahan kebaikan-Mu yang luar biasa. Kami mau dengar firman dan pengajaran hari ini. Biarlah firman menguatkan kami semua, menjamah kami semua. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Saya berdoa agar setiap kita
benar-benar bertumbuh dalam pengajaran dan kebenaran firman Tuhan lewat puasa selama 21 hari ini. Kita udah belajar tentang doa Bapa kami, kita udah belajar tentang Mazmur Daud, tentang Tuhan adalah gembalaku yang baik, dan kita udah belajar tentang bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab itu melakukan puasa, untuk apa mereka berpuasa, dan apa terobosan besar yang mereka alami di saat mereka mulai berpuasa. Saya berdoa agar lewat pelajaran ini sungguh-sungguh mengubah kehidupan saudara, mengubah paradigma saudara, mengubah karakter saudara, dan mendatangkan kebaikan Tuhan yang luar biasa di hidup saudara. Nah, hari ini kita mau belajar dari puasa salah seorang tokoh di Perjanjian Lama yang bernama Nehemia. Mari buka bersama dengan saya Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, cukup banyak ayatnya. Tapi mari kita akan membacanya, saya akan membaca supaya bisa menyimaknya. Riwayat Nehemia bin Hakhalia, pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang telah kau pesan kepada Musa hambamu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minuman raja. Saudaraku, Nehemia secara kehidupan dia telah nyaman ada di tanah pembuangan. Meskipun dia seorang buangan, dia seorang budak statusnya, tapi dia punya kehidupan yang sudah cukup nyaman. Dia tinggal di istana raja, tentunya dia makan makanan yang enak. Dia tidur di tempat yang lebih nyaman karena jabatannya adalah juru minum raja. Dia sudah menikmati semua keadaan yang baik, keadaan yang nyaman. Tiba-tiba dia berjumpa dengan Hanani, dan Hanani memberitahu keadaan bangsanya, bagaimana tembok kota mereka sudah hancur, betapa miskinnya, hancurnya mereka dalam keadaan yang dipermalukan pada waktu itu. Ternyata waktu Nehemia mendengar itu, saudaraku, hatinya hancur. Dia tidak tahan, dia menjadi sedih. Mari saudara perhatikan tokoh yang satu ini. Dia tidak tenggelam dengan kenyamanannya. Dia tidak egois dengan semua fasilitas yang dia miliki. Hatinya sangat peduli dengan bangsanya. Hatinya sangat peduli kepada keluarganya yang ada di sana. Dia ingat akan penderitaan mereka. Dia peduli akan situasi buruk yang sedang mereka alami. Saudaraku, hari ini mungkin kau sedang nyaman dengan keadaanmu. Hari ini kau sedang nyaman dengan semua fasilitas yang kau miliki. Tapi ingat saudaraku, ada orang di luar sana yang sedang mengalami penderitaan. Ada keluarga kita, mungkin yang kita tidak kenal, nggak ada hubungan darah dengan kita. Tapi hidup mereka sedang mengalami kesusahan. Untuk makan mereka susah. Untuk kehidupan sehari-hari mereka sangat kesulitan. Kita, apakah masih terbeban dengan mereka? Saya bersyukur untuk gereja ini, untuk rumah ini, untuk keluarga HCC. Setiap kali ada keadaan yang sulit terjadi, dan saya sounding kepada saudara, begitu cepat respon saudara membantu mereka.
Terakhir kemarin keluarga saudara kita yang ada di Sulawesi Barat, untuk saya open donasi untuk kita membantu mereka. Begitu cepat jemaat menabur, begitu cepat kita ada bergerak mengumpulkan bantuan, transfer uang kita ke rekening diakonia gereja dan membantu orang. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan sebagai gembala, saya sangat bangga dengan apa yang bisa saudara lakukan. Nah, kembali kepada Nehemia. Waktu Nehemia mendengar itu, dia tidak hanya hancur hati dan sedih. Nehemia langsung bertindak. Nehemia langsung berbuat sesuatu dengan apa? Dia berdoa dan dia berpuasa. Di Alkitab dengan jelas katakan, duduklah aku menangis dan berkabung dikatakan. Lalu Nehemia mulai mengambil tindakan, itu dia mulai berpuasa. Berpuasa untuk siapa? Untuk keluarganya. Berpuasa untuk siapa? Untuk saudara-saudaranya. Untuk siapa? Untuk orang-orang Yahudi yang masih tertinggal di tanah mereka, yang sedang tidak ada tembok, miskin, hancur, dipermalukan. Nehemia berdoa dan berpuasa untuk mereka. Nehemia membela keluarga dan bangsanya. Nehemia berdiri di hadapan Tuhan, berdoa, berpuasa, minta belas kasihan Tuhan bagi keluarganya, bagi bangsanya, bagi orang-orang yang tertinggal di Yerusalem. Doa puasa Nehemia yang kita bisa belajar di hari yang ke-20 ini adalah waktu kita berdoa dan puasa, jangan hanya berdoa untuk kebutuhan saudara, hanya untuk keperluan saudara, hanya untuk keluargamu, bisnismu, karirmu. Tapi ada juga bagian di mana kita berdoa dan berpuasa. Kita mau berdoa bagi orang lain. Kita mau berdiri bagi keluarga kita, berdiri bagi bangsa kita, minta belas kasihan Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Saudaraku, mungkin ini saatnya saudara engkau mau berdiri bagi keluargamu, bagi orang-orang yang bertalian darah dengan saudara. Mungkin mereka tidak tahu dosa dan kesalahan mereka. Mungkin ada perbuatan mereka yang telah melukai hati Tuhan. Mereka masih hidup terikat dengan dosa mereka, terikat dengan okultisme, penyembahan berhala mereka. Mereka masih melukai hati Tuhan. Mungkin mereka tidak sadari, iblis masih menutupi mata mereka, sehingga mereka nggak sadar kalau mereka sudah berbuat dosa, dan upah mereka adalah maut, neraka. Ini saatnya lewat doa puasa ini, mungkin masih tersisa hari ini dan besok, tapi ambil kesempatan ini, engkau mau berdiri, membela keluargamu, membela orang-orang yang kau kasihi, minta belas kasihan Tuhan, agar Tuhan mengampuni mereka, agar Tuhan menjamah hidup mereka, Roh Kudus melawat mereka dengan pertobatan, sehingga mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Nehemia membela keluarganya, dan melalui doa puasa ini kita mau peduli akan hidup orang lain. Kita lihat, saudara, kita belajar sama-sama. Puasa Nehemia ini mengajarkan kita menjadi tidak egois dan tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Tapi kita mulai peduli sama orang lain. Terutama mari kita mulai dari lingkaran terdekat kita, keluarga kita. Biarlah pelajaran hari ini menolong kita semua, membuka mata rohani dan pengertian kita, membuka hati kita agar tidak egois lagi. Nggak hanya pikirkan aku dan keluargaku yang ada di rumah. Diberikan keluarga saudara yang lain, yang masih jauh dari Tuhan, yang masih terikat dengan okultisme, yang masih jatuh dalam dosa, masih terikat dengan kutuk keturunan. Ini waktunya, pagi ini, mari kita sepakat bersama-sama, kita berdiri di hadapan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, minta pengampunan Tuhan, agar kemurahan Tuhan turun bagi keluarga kita, dan pertobatan terjadi. Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, dimanapun mereka berada. Amin untuk firman Tuhan. Jangan lupa besok kita ibadah hari Minggu, dan saya percaya ada berkat Tuhan yang besar akan saya alami di hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman, untuk kebenaran-Mu. Hari ini Tuhan, di hari ke-20 dalam doa puasa kami hari ini Tuhan, kami belajar di Nehemia, di doa puasa kami tidak hanya mendoakan kebutuhan dan keperluan kami. Hari ini kami secara khusus mau berdiri dan berdoa,
mewakili keluarga kami, orang-orang yang bertalian darah dengan kami, baik dari sisi papa kami maupun mama kami. Mungkin ada beberapa di antara mereka yang kami tidak kenal Tuhan. Kami mau berdiri berdoa buat mereka, mohon pengampunan dari Tuhan, mohon belas kasihan dari Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran mereka. Mungkin mereka masih terikat dengan kutuk keturunan, penyembahan berhala, terikat dengan dosa-dosa. Kami berdoa minta pengampunan Tuhan, belas kasihan Tuhan turun dalam nama Yesus. Jamah hidup mereka, Roh Kudus Engkau bekerja saat ini, menjangkau dimanapun mereka berada. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini mari kita mulai ambil tindakan iman dengan sungguh-sungguh. Saya minta kepada saudara, mari mulai dimanapun engkau berada saat ini, mulai sebutkan nama-nama mereka. Sebutkan nama-nama mereka, sejauh saudara bisa mengingat nama mereka, tiba-tiba terbayang wajah mereka saat ini. Mari sebut nama mereka, minta Roh Kudus jamah, minta kuasa pertobatan jamah dia, minta Tuhan melepaskan dia. Mari mulai berdoa saudaraku, mari mulai berdoa, mari mulai berdoa. Sebutkan nama-nama itu, sebutkan nama-nama keluargamu, keponakanmu, sepupumu, omu, tantemu, opa, omamu, siapapun dia. Mari mulai berdoa saat ini. Berdiri bagi mereka, minta pengampunan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Oh rabashikaralabata karabaralaba, Roh Kudus jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari saudaraku sebutkan nama-nama mereka, doakan mereka, bawa Tuhan dan minta Tuhan jamah mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertobatan sedang terjadi. Lewat doa puasa ini ada terobosan besar sedang terjadi. Tuhan melawat keluarga kami dan menyelamatkan mereka. Kami juga berdiri buat bangsa kami, buat kota kami, Indonesia, kota Palu. Dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Engkau berkati, pulihkan bangsa kami dari COVID-19. Berkati gereja ini Tuhan, campur tangan semua pelayanan yang ada, semua ministry yang sedang kami bangun, dari mulai kids sampai family, diberkati, diurapi Tuhan. Kerinduan kami untuk bangun sebuah gereja, sebuah bangunan gedung gereja yang permanen. Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan. Aku percaya ada mujizat Tuhan di tengah krisis. Tuhan akan buat mujizat yang besar agar lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, semua jemaat diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, lemah Tuhan kuatkan. Bisnis kami, pekerjaan, karir, hidup rumah tangga kami, keuangan kami diberkati Tuhan. Semua jemaat sehat, diurapi Tuhan. Berkati ibadah raya besok, Tuhan campur tangan, urapi Tuhan. Hadirat menyata dengan luar biasa. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu hari Minggu di ibadah onsite dan online. Tuhan berkati kita semua. Shalom.